Seminar nasional dengan tema prevensi dan resolusi konflik melalui mediasi dan rekonsiliasi. Dalam hal ini, seminar akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Ibu Dr. Carolina Kuntarjo, SPB Finex SHMH CMC. Namun sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari moderator. Nama: Dr. Carolina Kuntarjo, SPB Finex SHMH CMC. Pekerjaan: dokter spesialis bedah, dosen magister hukum kesehatan, asesor BNSP mediator konsiliator CMC LSP Jimli. Organisasi: anggota BHP 2A PBID 2022-2025 Divisi Pembinaan dan Perlindungan Anggota. Sekretaris Dewan Etik PPPABI Persatuan Ahli Bedah Indonesia. Koordinator Si Advokasi dan Hukum PABI Malang 2022-2025. Wakil Ketua MHKI Cabang Malang. Pengurus Hima Doktoral Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian pendidikan yang diampu, yakni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Bedah Umum Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya, Kandidat Dokter Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sertifikasi Mediator dan Training of Trainer Mediator Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sertifikasi Biotik UGM, dan yang terakhir yaitu Pendidikan Khusus Profesi Advokasi Pradi 2018. Untuk selanjutnya, acara kami serahkan sepenuhnya kepada beliau, Ibu Dr. Carolina Kuntarjo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi dari Bawaslu, Ketua Disnaker, Ketua Kejaksaan Tinggi atau yang mewakili, Dir Intelkam dari Polda Jatim, dan Bapak Ibu peserta dari seminar nasional yang berbahagia. Di tengah kehidupan manusia pasti tidak terlepas dari konflik yang berujung pada sengketa, mulai dari lingkup yang kecil hingga yang besar. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai, tepat, efektif, demi tercapainya win-win solution di antara para pihak dalam suasana kekeluargaan. Saat ini semua sengketa perdata harus lebih dahulu dilakukan mediasi, kecuali ditentukan lain oleh perma tersebut. Perkara pidana pun juga harus dilakukan melalui mediasi sebagai perwujudan keadilan restoratif. Profesi mediator sebagai salah satu profesi yang mulia berdasarkan kode etik mediator semakin dikenal luas, dan tampaknya semakin banyak masyarakat yang berminat untuk mendalami dan memahami ilmu mediasi atau berprofesi sebagai mediator. Berbahagia sekali pada seminar nasional kita pada hari ini, prevensi dan resolusi konflik melalui mediasi dan konsiliasi, telah hadir berkenan bersama kita para narasumber yang sangat ahli dan kompeten di bidangnya, yaitu dari Bawaslu, Disnaker, dan dari Polda Jatim. Sebagai kesempatan pertama, kami akan mengundang perwakilan dari Bawaslu Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Toto Haryono, Sarjana Hukum, anggota Bawaslu, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Kepada Bapak Toto Haryono, Sarjana Hukum, kami persilakan untuk menempati tempat yang disediakan. Untuk pembicara yang kedua, kami jika berkenan, kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur untuk juga menempati posisi di atas panggung, kepada Dr. Himawan Estu Bagio SHM Hum. Dan pembicara ketiga kepada
Bapak Dekananto Eko Purwono SIK, Ditintelkam Polda Jatim. Baik, Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian, selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sebagai narasumber di acara seminar nasional ini. Untuk kesempatan pertama dari Bawaslu Republik Indonesia, sebelumnya akan saya sampaikan kurikulum vitae dari Bapak Toto Haryono Sarjana Hukum. Beliau adalah lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, dengan pengalaman kerja Wakil Ketua Panwaslu Legislatif dan Pilpres Kabupaten Malang, Wakil Ketua Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, anggota Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, anggota Divisi Hukum KPUD Kabupaten Malang, anggota Divisi Hukum Divisi Teknis KPUD Kabupaten Malang, dan anggota Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur 2017 hingga saat ini. Dengan pengalaman organisasi sebagai anggota Pusat Mediasi Nasional, anggota Peradi, Ketua Bidang Advokasi Persatuan Wartawan Indonesia, anggota Ikatan Sarjana Hukum Provinsi Jawa Timur, dan pengurus pesantren Global Tarbiyatul Arifin. Selanjutnya untuk kesempatan yang pertama kami serahkan kepada Bapak Toto Haryono Sarjana Hukum untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 20 menit. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati jajaran pengurus Prof. Rinekso Bowo dan jajaran pengurus yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang juga saya hormati senior saya Mas Himawan, ngapunten nyuwun izin, juga dari Polda Jatim. Ini terima kasih Mas, ngapunten tidak bisa saya sebut satu persatu kawan-kawan. Tentu saya berbahagia diundang sebagai narasumber di Pusat Mediasi Resolusi Konflik, karena konflik tidak hanya terjadi problem-problem perdata, tapi kepemiluan juga menyediakan sarana jalan untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi. Memang agak berbeda pemilu penyelesaian konflik di masa lalu dengan di sekarang ini. Kami Bawaslu RI periode 2022-2027 ini mencoba untuk mengusung spirit gotong royong dalam pemilu. Karena sesuai dengan founding father kita Bung Karno, bahwa gotong royong itu menjadi ciri khas platform demokrasi, sehingga demokrasi kita ini berbeda demokrasi dengan demokrasi ala barat, ala timur. Demokrasi kita itu berpijak pada konsep gotong royong. Karena demokrasi kita itu bukan sekedar mengejar 50% plus 1, tapi demokrasi kita mengedepankan musyawarah dan mufakat. Karena itu demokrasi itu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan negara adil, makmur, dan sejahtera. Karena demokrasinya alat, maka pemilu ini juga alat. Alat untuk apa? Alat untuk mencapai titik keadilan bagi masyarakat. Karena pemilunya ini alat, maka alat untuk menyempurnakan alat. Karena itu semua konflik harus dikembalikan ke ciri khas kita melalui musyawarah mufakat. Itu ciri khas kebangsaan kita. Karena itu dalam pemilu ini kita lebih mengedepankan pencegahan dibanding penindakan. Karena itu mengusung konsep-konsep gotong royong. Ya, lanjut. Pemilu kita ini oleh Bung Karno sudah dikonsep sedemikian sehingga keberadaan Badan Pengawas Pemilu ini sudah terpikirkan sejak tahun 49.
lewat prasasti Muntok di Bangka bahwa untuk pemilu yang berkonsep bercirikan gotong royong itu harus dibentuk sebuah badan yang mengawasi pemungutan suara. 49 tahun 49 konsep itu sudah ada dan itu diterjemahkan negara hadir lewat sekarang ini Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Oke, lanjut. Karena itu konstruksi mediasi dalam Undang-Undang 7 2017 sangat jelas disebutkan bahwa Bawaslu ini pengawasan tugasnya itu dan pengawasan, pencegahan dan penindakan. 3 kewenangan ini diberikan kepada Bawaslu. Karena itu tugas Bawaslu adalah menyelesaikan konflik. Sama dengan yang tadi diterangkan bahwa setiap perbedaan pendapat tentu akan mencapai titik ketegangan. Titik ketegangan itu akan mencapai kebuntuan. Nah, dalam pemilu kebuntuan ini oleh Bawaslu diberikan saluran. Lewat apa? Lewat penyelesaian sengketa. Yang sebelum ada mekanisme penyelesaian sengketa melalui persidangan, ada yang namanya mediasi. Inilah titik untuk mencapai kebutuhan dalam konflik diselesaikan lewat musyawarah mufakat melalui mediasi. Ini yang perlu kami akan selalu bekerja sama dengan Pak Rinekso nanti dalam proses bagaimana menyelesaikan konflik di pemilu. Tentu kita butuhkan pelatihan-pelatihan kawan-kawan Bawaslu tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk apa? Ya untuk menyelesaikan konflik sebagai mediator. Karena sebelum saya katakan tadi, sebelum sampai ke adjudikasi, persidangan, ada yang namanya mediasi. Inilah ruang untuk mencapai kebutuhan, sehingga titik konflik kurva yang tinggi itu mulai menurun. Dengan apa? Jalan tengah, lewat mediasi. Ya, lanjut. Desain penyelesaian sengketa proses pemilu. Sudah jelas bahwa konflik di pemilu itu ada 2. Konflik peserta dan penyelenggara, konflik peserta dengan peserta. Peserta dan penyelenggara itu biasanya tentu ada kawan Bu Nurul ini dari KPU Provinsi Jawa Timur, Bu Nurul, salam hormat. Biasanya yang jadi termohon itu KPU, karena konfliknya antara peserta dengan penyelenggara. KPU sebagai termohon, Bawaslu sebagai mediatornya. Pemohonnya tentu peserta pemilu partai politik. Partai politik juga kalau itu melalui partai. Kalau itu melalui perseorangan tentu kawan-kawan yang ingin mendaftar sebagai Dewan Perwakilan Daerah. Ada masalah, larinya ke Bawaslu. Sehingga sekarang ini tidak bahasa anak Surabaya itu gak usum, sudah demo-demo bakar-bakaran itu. Kalau ada konflik, peserta merasa bahasanya hak keadilannya tidak diindahkan oleh KPU, nggak perlu protes ke KPU, nggak perlu demo-demo, cukup datang ke Bawaslu, ajukan permohonan, kita akan mediasi antara partai politik peserta pemilu yang merasa hak keadilannya tak terindahkan dengan penyelenggara, kita akan tangani dengan jalan musyawarah. Konflik perbedaan pendapat juga bisa terjadi antar peserta partai politik dengan partai politik. Nah, kebuntuan ini juga bisa dilarikan ke Bawaslu sehingga tidak perlu lagi ada demo-demo nanti yang akan menyusahkan Pak Polisi itu. Selesaikan aja sudah di Bawaslu karena negara sudah hadir, sudah bayari Bawaslu. Oke, lanjut. Penyelesaian sengketa antar peserta yang seperti saya katakan tadi, waktunya memang cepat, sama dengan antar peserta. Waktunya memang hanya 2 hari. Kalau antar peserta, waktunya harus diselesaikan saat itu juga. Biasanya yang terjadi kawan-kawan, soal penempatan APK, itu sering berebut antara partai satu dengan partai yang lain karena rebutan tempat. Nah itu tempat yang strategis. Karena kalau itu tidak, sering terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya ya seperti diketahui sering terjadi demo-demo karena rebutan-rebutan tempat-tempat itu. Sekarang apalagi dengan bantuan teman-teman PMK RK ini, selesai sudah urusan,
karena semua bisa dimediasi antara peserta dengan peserta maupun peserta dengan penyelenggara, dan mediatornya kawan-kawan di Bawaslu di setiap tingkatan. Bahkan di tingkat kecamatan pun kita berikan mandat kepada Panwasam, pengawas tingkat kecamatan, untuk menyelesaikan konflik antar peserta. Tentu dengan pendampingan dari Bawaslu Kota dan Kabupaten berdasarkan surat mandat. Lanjut. Kami menyelesaikan mediasi itu waktunya memang tidak panjang. Undang-undang mensyaratkan hanya punya waktu 12 hari untuk menyelesaikan konflik perbedaan pendapat antar peserta pemilu di Bawaslu. Waktu 12 hari ini masih dipotong dengan mediasi selama 2 hari dan bersifat tertutup. Kami berbeda dengan pengadilan positif yang dikenal dengan kaukus, kami tidak mengenal kaukus, Pak. Di pengadilan mediasi kita, kesepakatan para pihak itu tertutup dan berlangsung di depan mediator. Tidak boleh di luar itu. Jadi selama 2 hari kita melakukan mediasi secara maraton. Dan sekarang ini Bawaslu RI menerima permohonan mediasi 5 partai peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi administrasi. Insya Allah mulai Senin kita sudah lakukan mediasi itu. Lanjut, kecuali terhadap 3 hal yang berkaitan dengan penetapan daftar calon tetap legislatif, penetapan partai politik peserta pemilu, dan penetapan pasangan calon, selain upaya administratif di Bawaslu, bisa melakukan upaya banding di Pengadilan Tata Usaha Negara. Lanjut, ini kira-kira desain penyelesaian konflik yang ada di Bawaslu. Saya berharap karena sudah banyak teman-teman yang sudah dilantik memberikan kemanfaatan bersama agar pemilu sebagai alat tidak menjadi ajang bakar-bakaran, perbedaan pendapat, lalu panas-panasan, tapi semua diselesaikan lewat Bawaslu. Saya pikir itu materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Toto Haryono, Sarjana Hukum, atas penyampaiannya dalam risiko dalam konflik kepemiluan ya Pak. Nah, untuk para peserta nanti sesi tanya jawab akan kita lakukan setelah para narasumber menyampaikan semua, supaya kita nanti sesi tanya jawabnya lebih gayeng dan lebih komprehensif. Untuk selanjutnya perkenankan saya untuk mempersilahkan kepada pembicara narasumber yang kedua. Baik, karena ada kesepakatan, kalau mediasi memang harus sepakat ya Pak ya. Jadi setelah mediasi, negosiasi kita sudah sepakat, yang didahulukan. Baik, siap Pak. Kita masuk ke pemateri yang ketiga dari Dirintel Kampolda Jawa Timur. Sebelumnya akan kami sampaikan lebih dahulu CV dari pembicara yang ketiga. Pembicara ketiga adalah Bapak Dekananto Eko Purwono SIK. Beliau adalah Komisaris Besar Polisi dengan jabatan Dirintel Kampolda Jatim. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 8 Agustus tahun 72. Riwayat jabatan Pamapta Polres Kepri Barat Polda Riau, Kasubab Sosbudek Dit IPP Polda Riau, Kapolsek Kampar Polres Kampal Polda Riau, Kapolsekta Tampan Polresta Pekanbaru, Gadikmadia SPN Pekanbaru, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kasat Intel Polres Bengkalis, Kasat Intel Polresta Dumai, Kapusdal Ops Rups Polda Gorontalo, Wakal Polres Polda Gorontalo, Wakal Polres Gorontalo Kota, Kasubdit Intelkam Polda Bali, Kapolres Tabanan Polda Bali, Wadir Intelkam Polda Bali, Kasubdit Ekonomi Big Polri, Kasubdit Sosbud Big Polri, dan yang terakhir Dir Intelkam Polda Jatim. Selanjutnya kesempatan saya serahkan kepada Bapak Dekananto Eko Purwono SIK.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih moderator yang saya hormati Pak Profesor Himawan, yang saya hormati Pak Toto dari Bawaslu, Bapak Ibu sekalian peserta seminar nasional terkait dengan tema prevensi dan resolusi konflik melalui mediasi dan rekonsiliasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mewakili Bapak Kapolda Jawa Timur. Kebetulan tadi malam saya baru diperintahkan Ibu. Kemudian setelah saya koordinasi dengan pihak panitia, saya berpikir tadinya ini persoalan resolusi konflik sosial begitu. Ternyata dari pihak panitia menyampaikan terkait dengan mediasi penal. Akhirnya kami coba minta data karena terkait dengan penyidikan Pak Himawan itu. Tapi ketika melihat tema dan juga pelantikan mediator pada siang hari pagi hari ini, mohon izin Pak Profesor bahwa kebetulan pada tahun 2003 ketika saya masuk pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu skripsi saya tentang manajemen konflik. Kemudian di situ salah satu adalah terkait dengan penyelesaian konflik melalui alternatif dispute resolution. Dalam tinjauan kasus waktu itu di kasus konflik antar suku di Riau, yaitu suku Bugis dengan suku Melayu. Karena pada saat itu pasca Undang-Undang Otonomi Daerah yang pertama Pak Himawan 2299, waktu itu banyak potensi-potensi konflik horizontal di daerah. Ketika itu juga turunan daripada Undang-Undang 22/2009 itu ada perda yang kemudian menempatkan ada putra daerah, kalau tenaga kerja harus sekian persen segala macam, itu juga menimbulkan potensi konflik horizontal maupun vertikal pada saat itu, sehingga banyak konflik-konflik yang terjadi. Kemudian sekarang diperbarui dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang 23/2004 Pak nggih. 2014. Kemudian dari tahun 2003 sampai dengan sekarang kami baru mendengar, atau mungkin saya yang terlambat, bahwa ada pusat mediator dan rekonsiliasi konflik. Artinya waktu itu kami ketika menangani konflik, beberapa konflik daerah itu belum ada mediator yang bersertifikat Pak waktu itu, sehingga kita masih menunjuk tokoh yang mungkin dipercaya oleh masing-masing para pihak begitu. Nah tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan Tinggi, ketika bicara mediator maka tidak hanya satu disiplin ilmu, tetapi harus ada berbagai disiplin ilmu, apakah itu ilmu hukum, kemudian juga mungkin psikologi Pak, karena tadi Pak Ketua Pengadilan Tinggi menyampaikan tentang bagaimana memahami karakter, artinya itu juga persoalan psikologi, dan baik itu psikologi termasuk psikologi massa, bagaimana menghadapi persoalan-persoalan konflik yang cukup besar. Ini juga ada konflik juga Bu, dari saya tadi malam saya udah bikin sendiri, cuman yang disampaikan yang lain ini Bu, ini mohon maaf. Para peserta seminar sekalian, bahwa berbicara mediasi, karena temanya terkait dengan mediasi penal, seperti kami sampaikan tadi, ada beberapa dalam alternatif dispute resolution yang kami pahami, yaitu ada bentuk komunikasi, ada bentuk negosiasi, kemudian ada konsiliasi dan mediasi, kemudian arbitrase dalam itu. Dalam bentuk mediasi juga ada mediasi litigasi dan ada mediasi non litigasi. Tadi sudah disampaikan juga. Nah, tema pada hari ini lebih kepada bagaimana mediasi litigasi, sehingga kami coba kami coba membuat judul terkait dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ini sebagaimana juga nanti di dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Nanti secara singkat kami juga ingin menjelaskan. Lanjut. Ini terkait dengan hukum di Indonesia. Saya tidak ingin mengajari ikan berenang Pak, ini karena sudah profesor hukum semua. Saya kira persoalan bagaimana hukum di Indonesia ini masih mengedepankan keadilan retributif, dan bagaimana saat ini memang keadilan
restoratif ini harus betul-betul perlu dikedepankan. Pengalaman empiris kami, Bapak Ibu sekalian, banyak kasus-kasus yang kemudian dari segi kerugiannya kecil, seperti pada saat itu kasus pencurian kakao, kemudian ada beberapa kasus pengalaman kami di Bali waktu itu ada pencurian jeruk, Prof, itu jeruk hanya 4 biji di supermarket, kemudian dilaporkan ke kita, kemudian kita mau coba mediasi, pihak pelapor supermarket tidak mau menerima, Prof. Nah, sementara kalau kita ini dipublish di media, seolah-olah polisi kemudian tidak bisa memahami bagaimana ini hanya orang susah mencuri hanya jeruk. Bahkan saya sampaikan waktu itu kepada pelapor untuk menyidik 4 buah jeruk dengan nilai kerugian 12.500, itu biaya yang kita keluarkan 2,5 juta itu berapa waktu itu, ya kan. Tetapi dari pihak pelapor menyampaikan, Pak Kapolres, kalau Pak Kapolres tidak mau memproses, mohon saya diberikan surat tentang bahwa tidak mau memproses. Gak berani saya, Pak, karena waktu itu tidak ada landasan yuridisnya, kemudian kami harus menghentikan perkara itu. Nah, ini artinya bahwa ketika bicara mediasi, maka tentunya harus para pihak ini sepakat, Pak. Nah, persoalannya ketika kita melihat di media sosial atau di media elektronik, ketika ada penanganan penyidikan perkara yang kerugiannya kecil, publik tidak melihat bagaimana kronologis sebelumnya. Ketika kasus pencurian kakao itu ketika kami dalami, ternyata sebelumnya sudah berulang kali, Pak. Jadi sehingga ketika sudah berulang kali mencuri, kemudian sudah akhirnya pihak pelapor mau tidak mau harus melaporkan supaya ada efek jerah. Tapi kan publik melihat hanya saat itu loh, kenapa polisi menyidik perkara yang kemudian hanya kerugian, kenapa tidak diambil cara-cara alternatif disebut resolution tadi itu. Ini juga menjadi persoalan kita di aparat penegak hukum menghadapi era interaksi sosial yang lebih banyak di media sosial saat ini. Memang kita juga harus mampu menjelaskan, mampu mengklarifikasi persoalan-persoalan dalam penegakan hukum. Lanjut. Ini kami sampaikan tadi persoalan terkait dengan keadilan restoratif yang ini juga direspon oleh Bapak Kapolri dengan tadi saya sampaikan dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Lanjut. Ini terkait dengan dasar hukum keadilan restoratif. Untuk di kepolisian ini sudah ada peraturan Kapolri nomor 8, yaitu tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian di kejaksaan sendiri juga ada, sudah diatur terkait dengan di peraturan kejaksaan, dan juga tadi di ke Mahkamah Agung juga sudah diatur. Namun demikian saya pribadi melihat ini masih parsial, belum ada bagaimana persoalan penyelesaian dalam RJ, restoratif justice ini, ada perbedaan-perbedaan yang kemudian saya kira perlu disinkronkan oleh aparat penegak hukum, baik itu di kepolisian, kejaksaan, dan juga tentunya di peradilan. Karena banyak pihak mengatakan ketika menggunakan asas legalitas maka ini proses harus sampai kepada ranah hukum. Tapi kemudian bicara persoalan keadilan, ada juga tuntutan bahwa ini tidak perlu sampai ke ranah hukum. Lebih-lebih lagi Pak Profesor, kadang-kadang kita ini kepolisian bertindak benar secara hukum itu juga belum tentu benar secara politik. Ini juga jadi persoalan, Pak, ini kadang-kadang ini, Pak, ini. Jadi ya, benar kita secara hukum tapi belum tentu benar secara politik. Banyak persoalan-persoalan, kemudian bahkan sekarang ini Prof, benar secara hukum belum tentu benar secara persepsi publik, begitu. Ini juga menjadi persoalan kita. Kita melakukan ada dasar hukumnya, undang-undangnya jelas, tapi kemudian persepsi publik di media sosial, netizen kemudian tidak ini itu juga menjadi problem tersendiri. Artinya memang legitimasi sekarang ini juga perlu legitimasi di media sosial, begitu. Ini persoalan juga ketika kita bicara penegakan hukum. Termasuk nanti juga teman-teman mediator ketika menyelesaikan persoalan, tetapi kemudian di media sosial narasinya kemudian dipelintir, kemudian dibuat lain. Ini juga persoalan legitimasi dari penyelesaian melalui mediasi ini sendiri. Lanjut.
terkait dengan keadilan restoratif ini juga sudah menjadi program nasional baik oleh Bapak Presiden maupun oleh Bapak Kapolri. Bapak Kapolri melalui program presisi, kemudian juga tadi kami sampaikan terkait dengan peraturan Kapolri itu sendiri. Ini artinya bahwa Polri memandang penting persoalan keadilan restoratif yang menjadi harapan publik, tuntutan publik dalam konteks penegakan hukum. Lanjut. Di dalam Undang-Undang Kepolisian itu sendiri nomor 2 tahun 2002 sebenarnya terkait dengan bagaimana kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan memediasi persoalan-persoalan tindak pidana atau persoalan konflik sosial itu sendiri sudah diatur juga di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 khususnya persoalan terkait dengan diskresi kepolisian, yaitu tindakan lain atau menurut hukum yang bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setiap anggota kepolisian dari pangkat terendah sampai tertinggi itu diberikan kewenangan diskresi, mengambil diskresi untuk menentukan atau mengambil tindakan ya, yang menurut hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut. Ini juga pasal 18, ini terkait dengan diskresi kepolisian, yaitu tindakan lain dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, ini yang kami sampaikan tadi. Lanjut. Ini istilah dalam keadilan restoratif di dalam Perkap, yaitu adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Ini pengertian keadilan restoratif dalam Perkap nomor 8 tahun 2021. Lanjut. Ada beberapa pertimbangan terkait dengan restoratif justice ini, yaitu yang pertama karena memang kebutuhan hukum masyarakat, kemudian juga terkait dengan rumusan konsep baru dalam penegakan hukum, yaitu memang dalam rumusan terkait dengan konsep baru dalam konteks penegakan hukum ini juga harus mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan juga sebagai solusi sekaligus kepastian hukum terutama terkait dengan kemanfaatan dan rasa keadilan. Ini juga menjadi harapan daripada masyarakat. Lanjut. Di dalam Perkap nomor 8 tahun 2021 khususnya pada pasal 2 ini ada terkait dengan penanganan tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice. Ini juga diatur dalam pasal 2, yaitu penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan penyelesaian terhadap tindak pidana ringan. Artinya memang kita masih berfokus pada tindak pidana ringan. Lanjut. Dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, ini ada persyaratan material umum maupun khusus. Kemudian juga ada persyaratan yang meliputi yang pertama ada beberapa hal yang memang harus dipahami oleh baik itu oleh aparat penegak hukum sendiri, kemudian oleh masyarakat baik itu pelapor maupun korban. Ini juga ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi agar pendekatan dengan restoratif justice ini bisa diterima oleh semua pihak. Karena banyak persepsi juga yang harus kita pahami ketika berbicara penyelesaian secara restoratif justice, tentu ada anggapan-anggapan yang ketika pihak tidak terlibat itu ada anggapan-anggapan, kemudian persepsi-persepsi lain
bagi penegak hukum yang menyelesaikan. Ini juga jadi persoalan. Jadi kami sampaikan yang pertama terkait dengan persyaratan materialnya, yaitu tidak menimbulkan keresahan, kemudian tidak berdampak konflik sosial. Artinya jangan sampai ketika penghentian penyidikan atau penyelesaian dengan restoratif justice ini berdampak terhadap konflik sosial. Selesai di kantor tetapi kemudian di luar masih berkembang. Ini juga menjadi salah satu persyaratan. Kemudian juga persyaratan formil antara lain yaitu perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh para pihak kecuali untuk tindak pidana narkotika. Ini terkait beberapa hal. Ini juga tertuang di dalam Perkap nomor 8 tahun 2001 yang saya kira bisa diakses. Kemudian ada beberapa persyaratan khusus dalam tindak pidana tertentu, yaitu yang pertama dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Ini yang saat ini menjadi cukup banyak laporan-laporan terkait dengan Undang-Undang ITE. Jadi karena ada status, ada konten, kemudian dengan cepatnya melapor ke kepolisian, sehingga ini juga menjadi perlu disikapi oleh kepolisian, sehingga di dalam Perkap ini juga dijelaskan, ditambahkan tentang persyaratan khusus untuk tindak pidana yang terkait dengan Undang-Undang ITE, yaitu bahwa pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal, kemudian apabila pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, kemudian diserahkan kepada penyidik, kemudian pelaku menyampaikan permohonan maaf. Nah, ini kalau sebelum adanya Perkap ini, ketika ada laporan Undang-Undang Transaksi Elektronik, itu aparat penegak hukum langsung proses, sehingga ini juga menjadi persoalan tersendiri, dianggap negara kemudian membatasi kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat melalui media sosial, sehingga muncullah Perkap ini salah satu beberapa persyaratan khusus. Kemudian juga terkait dengan tindak pidana narkoba juga diatur dalam itu ketika bagaimana bisa diselesaikan secara restoratif justice. Ada beberapa persyaratan di mana yang pertama yaitu pecandu narkoba mengajukan rehabilitasi, kemudian pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba maupun tidak terlibat dalam pengedar. Ada beberapa persyaratan lain dalam terkait dengan tindak pidana narkoba. Demikian juga terkait dengan tindak pidana lalu lintas. Selanjutnya terkait dengan penghentian penyelidikan atau penyidikan di dalam Perkap tersebut juga diatur bagaimana mekanisme pengajuannya untuk di tingkat Mabes Polri melalui Kabar Reskrim, kemudian untuk di Polda melalui Bapak Kapolda, kalau di tingkat kecamatan melalui Kapolres. Tentunya juga terkait dengan penghentian penyelidikan maupun tahap penyidikan dengan menggunakan restoratif justice ini tentu ada gelar perkara khusus, kemudian juga ada pengawas khusus, sehingga prinsip-prinsip persyaratan material maupun formil yang tertuang di dalam Perkap itu tidak dilanggar, sehingga tidak ada kepentingan-kepentingan lain, mungkin karena kepentingan ada hubungan keluarga atau kepentingan karena sesuatu dan segala macam sehingga dipaksakan RJ ini, maka ada proses gelar perkara khusus dan juga ada proses pengawasan secara khusus dalam penyelesaian mediasi perkara-perkara tindak pidana. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, Saudari Moderator. Beberapa hal sekali lagi saya cukup merasa terhormat bisa hadir di acara ini karena hadir para pakar, profesor, para dokter yang luar biasa. Dan tentunya ke depan para mediator ini akan banyak bekerja sama dengan pihak kepolisian, juga kemudian pemerintah daerah, dan juga tadi dengan pihak Bawaslu,
karena banyak persoalan-persoalan yang memang membutuhkan mediator-mediator handal, sehingga stabilitas Kamtipmas itu tidak harus, karena kami memahami ketika kita mendekatkan penegakan hukum itu tidak selesai, itu hanya selesai kemudian di dalam ruangan saja, tetapi kemudian di masyarakat itu belum selesai, Bu. Nah, sehingga mediator-mediator yang ada di Jawa Timur ini kami berharap ke depan persoalan-persoalan baik itu persoalan litigasi maupun litigasi dengan cara mediasi ini cukup banyak yang perlu kami sinergikan, kami kerjasamakan dengan mediator-mediator ini, sehingga dalam konteks memelihara stabilitas Kamtipmas di Jawa Timur ini bisa terwujud dengan baik dan sinergi. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Dekananto yang sangat menarik. Jadi kita mengetahui bahwa ternyata peran mediator itu juga sangat mendukung untuk terciptanya ketertiban dan keamanan, khususnya di Jawa Timur dan pada umumnya untuk di negara kita ya Pak ya. Untuk selanjutnya kami akan mulai dengan pembicara yang ketiga, narasumber yang ketiga. Untuk narasumber yang ketiga, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Himawan Estu Bagio SHMH. Beliau lahir di Kediri 19 Maret tahun 1964. Saat ini beliau menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2018 hingga sekarang, dengan riwayat pendidikan S1 Fakultas Hukum UNAIR, S2 Program Pasca Sarjana UNAIR, dan S3 Doktor Universitas Diponegoro. Untuk riwayat jabatan, Kepala Bidang Pemerintahan Balitbangda Provinsi Jatim, Kabiro Hukum Sekda Prof Jatim, Pelaksana Tugas Kabiro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekda Prof Jatim, Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prof Jatim, Pejabat Sementara Bupati Mojokerto, Pejabat Sekda Bupati Mojokerto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim 2018 hingga sekarang. Beliau juga menjadi dosen di beberapa fakultas hukum, salah satunya di UNAIR, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Hang Tuah Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Pelita Harapan, FH Ubaya, dan dosen Universitas Wisnuwardana Malang. Dengan jabatan dan profesi hukum yang sangat banyak ya Pak, sampai 11 halaman Pak. Jadi saya bacakan sebagian ya Pak. Mohon izin saya bacakan sebagian ya Pak. Ketua Asosiasi Pengajar APHTN dan HAN, kemudian beberapa kali menjadi saksi dan saksi ahli mulai tahun 2002 hingga tahun 2022 pada beberapa kasus, baik itu kasus pengadilan agama, MK, kasus tata usaha negara, kemudian kasus pidana, dan kasus perdata. Dengan pengalaman di bidang hukum yang sangat banyak Pak, sampai 2 halaman. Kalau dibaca satu-satu nanti waktunya Bapak habis dibaca CV ya Pak. Mohon izin untuk karya tulis juga sangat banyak di baik publikasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Tanpa berpanjang-panjang lagi, untuk selanjutnya kesempatan saya serahkan kepada Bapak Himawan Estu Bagio. Terima kasih. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Prof. Basuki Reksawibowo sebagai Ketua Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik, ya, lembaga yang saya kira sangat dibutuhkan di Republik ini dalam rangka kita menyelesaikan sesuatu, mengedepankan musyawarah untuk mencari mufakat, dan seluruh jajaran mediator yang sudah diambil ikrarnya tadi ya. Yang saya hormati Mas Toto, ini adik binaan saya sekarang jadi orang hebat ya. Jadi
Yang sebelah kanan ini Pak Dirintel, sahabat saya menyelesaikan konflik buruh di Jawa Timur. Dan beliau adalah Dirintel keempat yang bersama saya. Jadi Dirintelnya sudah ganti yang keempat, beliau saya tetap Kadisnaker. Jadi terpercaya. Saya singkat saja langsung saja materi saya. Kalau Bapak Ibu ingin memasuki dunia tenaga kerja, prevensi revolusi konflik ini sangat, menurut saya ini sangat strategis untuk dilakukan. Karena di Jawa Timur saja kalau kita bicara mengenai konflik, udah gak ada habis-habisnya ya Mas ya, gitu. Nah, di Dinas Tenaga Kerja itu ada dua sumber utama. Ini janjinya Bu Gubernur. Ini kalau orang Pemprov harus nyampaikan slide-nya Bu Gubernur dulu ini ya, supaya tetap jadi Kadisnaker gitu ya. Ya, tujuannya ya menciptakan lapangan kerja yang baik dan semua orang bisa sejahtera. Ini nawa bakti Bu Khofifah. Lanjut. Nah, tugas kami ini kondisinya. Jadi kalau panjenengan lihat angka pengangguran kita itu masih 4,81% hari ini, meskipun lebih rendah dari pusat, tetapi angka pengangguran 4,81% ini kira-kira kalau dari 200 ribuan itu maka angkanya masih 1 juta lebih pengangguran. Nah, orang nganggur itu seneng konflik biasanya gitu ya, atau golek acara gitu ya. Ya, jadi makanya seringkali singkatan dulu kalau saya masih S1, pengacara itu pengangguran banyak acara katanya begitu ya. Suruh dulu waktu saya masih S1 dulu gitu. Nah, tingkat sekarang enggak gitu ya. Lanjut. Nah, problem ketenaga kerjaan juga masih sangat intens di Jatim ini. Saya ingin sampaikan misalnya naiknya angka pengangguran itu karena masa pandemi itu banyak sekali. Nah, di situ sebenarnya timbul berbagai konflik. Kenapa? Karena saat pandemik itu banyak pegawai kita yang harus laid off, dirumahkan. Dirumahkan kenapa? Ya karena kondisi pandemik. Yang paling banyak itu pegawai restoran dan penyanyi karaoke. Ya. Tukang pijet juga gitu ya gitu. Yang dirumahkan ya itu yang banyak. Karena memang nggak ada lagi orang datang ke restoran, ke hotel dan yang lain. Tarif hotel itu satu kamar di Bali yang dulu 2 juta itu 500.000 bisa waktu itu ya. Cuman masanya Covid begitu ya gitu. Dan ini menjadi problem utama karena kemudian ini melahirkan satu orang yang banyak kemudian tidak terurus secara baik sehingga melahirkan konflik-konflik di antara mereka. Nah, kemudian tenaga kerja kita yang harus ke luar negeri nggak bisa berangkat, yang dari luar negeri juga dipulangkan. Ini. Jadi kalau teman-teman ini melihat peluang-peluang itu banyak yang bisa dikerjakan oleh teman-teman untuk masuk di era itu. Saya singkat itu aja, lanjut. Nah, nggak usah lanjut aja. Saya langsung to the point aja supaya nanti teman-teman langsung bisa masuk kepada persoalan. Langsung aja, nggak usah. Nah, lanjut satu kali. Di Dinas Tenaga Kerja atau di lingkup ketenagakerjaan itu ada 2 sumber permasalahan utama yang bisa melahirkan konflik. Pertama adalah dalam hubungan industrial, ya. Ini, itu dasar hukumnya. Lanjut saja. Nah, mengapa? Karena dalam hubungan industrial ini melibatkan satu unsur pengusaha. Kita tahulah kalau unsur pengusaha itu, makanya saya selalu sangat menghormati dan menghargai pengusaha. Kenapa? Wangel berusaha di Indonesia itu wangel. Izin ya wangel, ribet gitu ya. Jadi anak pengusaha harusnya ditemani. Itu prinsip yang harus ya. Wangel banget dari pengusaha di Indonesia itu ya. Jadi kemarin sore saya ketemu salah satu pengusaha itu sampai hari ini belum pulih dari kondisi Covid. Dan persoalan ketenaga kerjaan belum selesai juga. Ya. Jadi karena bidang usahanya memang ribet. Di Surabaya yang sekarang sisa dari Covid yang belum selesai itu kasus perhotelan masih banyak. Yang sampai hari ini masih melahirkan persoalan. Lalu unsur kedua adalah unsur pekerja atau buruh. Apalagi kalau di situ ada unsur serikatnya, lebih heboh lagi konfliknya biasanya begitu. Lalu unsur pemerintah yang ada di bawah menjadi penyeimbang. Lanjut. Nah,
Dalam hubungan industrial ini sumber-sumber konflik dibagi sekitar 4 atau 3. Lanjut aja Mas. Langsung aja ke persoalan. Ya, tujuannya harmonis, tujuannya bagus. Ya, terus sampai ke konfliknya aja. Nah, balik sedikit. Nah, ini dia. Ini kelihatan tapi nggak bisa moco aku ya. Ya tau meripatku jadi harus buka di sini. Nah, apa yang bisa kita lihat di situ bahwa kemudian kalau kita bicara tentang konflik yang terjadi dalam hubungan industrial itu di bagian ini ada 4 ya. Saya bacakan saja supaya nanti lebih cepat bisa sampai dan di gak ketok iya dan itu temen iya di sini belum ada yang meninggalkan dunia hitam, saya saja yang meninggalkan dunia hitam. Pertama adalah perselisihan hak. Teman-teman penjaringan bisa mengadvokasi perselisihan hak ini. Mengapa? Karena ini pasti tidak dipenuhi hak-hak akibat adanya tidak dilaksanakannya kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Ini biasanya bisa sampai demo, ya sampai menutup perusahaan gitu. Dan risikonya paling banyak itu gini, menutup akses supaya gak iso metu, gak iso produksi, nah gitu. Iya itu paling tren itu. Ya perselisihan hak. Yang kedua adalah perselisihan karena PHK. Biasanya sangunya gitu. Itu misalnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini pengusaha dengan menggunakan gaya efisiensi ya itu hanya nyangoni 0,5 ya Mas Devri ya. Setengah. Dulu pada waktu undang-undangnya lamanya 2 kali PTM ya 2 kali, sekarang hanya setengah. Nah ini yang sekarang banyak menimbulkan konflik. Ya jadi kalau saya tidak meragukan lah keahlian penjaringan untuk soal-soal memediasi dan melakukan. Tetapi substansinya kalau dinaker harus menguasai ini, karena substansi dinaker agak beda begitu. Kemudian perselisihan kepentingan. Ketika membuat yang bagus itu kalau ada di perusahaan, itu ada pertama adalah misalnya perjanjian kerja, PK ya, itu harusnya itu bisa dilakukan. Nah biasanya ketika merumuskan perjanjian kerja, kepentingannya nggak sama, nggak selesai jalan. Lebih lanjut lagi membuat peraturan perusahaan, itu bisa terjadi perselisihan kepentingan, sehingga peraturan perusahaan nggak jadi-jadi. Perusahaan sebesar Mas Pion itu 2 tahun Mbak untuk bisa menandatangani peraturan perusahaan pasca COVID yang pegawainya 20.000 lebih. Nah ini kalau bisa didampingi oleh mediator kan mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Kan mediator ini penyejuk gitu ya. Gitu. Lantas bisa juga ketika menyusun PKB perjanjian kerja bersama ya. Kalau PKB nggak jadi biasanya didahului PKS dulu ya, tapi nggak ada hubungannya dengan Partai Bulan Bintang ini ya gitu. Ya perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja bersama ini melibatkan serikat pekerja dan ini lebih intens lagi konfliknya, bisa dibawa kemana-mana kalau ya mungkin para serikat pekerja perlu diajarin ini Pak, ilmu mediator gitu. Suruh sekolah di Jimli Law School untuk belajar jadi mediator ya, supaya mereka ngerti bahwa kalau menyelesaikannya itu dengan ilmu mediator itu hasilnya tidak lose or win tapi win-win solution. Nah, gitu. Itu ya. Kemudian perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, ini tren sekarang.
di satu perusahaan itu bisa 4-5 serikat pekerja. Nah, saya senang biasanya dengan Pak Dekananto ini kalau serikatnya di satu perusahaan banyak itu biasanya sering demo gitu ya. Jadi perusahaannya itu lelah untuk menghadapi konflik antar serikat. Gak usah tak sebut deh. Ya. Jadi contoh begini, di perusahaan itu kemampuan upahnya tidak sesuai dengan UMK. Lalu kelompok serikat tertentu setuju dengan satu perjanjian dengan PB. Tapi yang serikat lain nggak setuju. Nah, ini bisa menimbulkan antar serikat saja sudah tidak sama. Nah, ini menyulitkan dalam pelaksanaan terjadinya persoalan-persoalan itu. Nah, terhadap 4 persoalan ini, lanjut, di bidang hubungan industrial kita itu ada namanya pejabat mediator, ya. Nah, sama, ada perlindungan bipartit, lalu mediasi, konsiliasi, arbitrasi, itu yang gini. Nah, ketika 1-2 ini diselesaikan di internal kami punya pegawai mediator yang jabatannya fungsional. Hanya saja begini, ini supaya menjadi, nah aku tak buka aja, supaya menjadi, kadang-kadang pegawai mediator kita di internal itu diintervensi oleh kadisnya, Pak. Karena kadisnya punya kepentingan. Tapi bukan himawan itu, Mas. Gak ada. Kadis di sana loh, di provinsi lain gitu. Ya. Baru saja kemarin, Mas. Ya. Jadi ini tak bisi-bisi yang Dirintel supaya dicermati gitu ya. Jadi sudah jelas yang betul itu A menurut resolusi konfliknya, tetapi diminta untuk ditulis B. Ini tertekan ini mediator kita itu. Nah ini makanya kalau yang seperti kenapa dia ya akhirnya mengikuti petunjuk pimpinannya, karena kalau enggak nilai angka kreditnya enggak ditandatangani, enggak naik pangkat. Ya, ini beda dengan teman-teman. Jadi ini masih terjadi. Jadi mestinya seorang mediator itu kerjanya profesional, imparsial, bebas untuk dan bebas dari katanya begitu ya. Itu tapi in practically kalau dia masuk di ruang yang namanya kedinasan sebagai ASN seringkali dia tidak bisa imparsial. Ya, ini problemnya. Makanya dibutuhkan orang-orang yang imparsial yang kemudian menjadi mediator. Nah, di sisi lain ketika hasil keputusan mediator itu bisa namanya anjuran keputusannya. Nah, anjuran ini bisa juga diselesaikan lewat PHI, Peradilan Hubungan Industrial. Sambil penyelesaian di PHI biasanya tetap saja perundingan antar pihak ini bisa dilakukan. Yang ketika ini peradilan masuk, toh pun PHI meminta supaya diselesaikan secara peaceful settlement of dispute. Ini kalau ini biasanya sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Bisa dibayangkan, misalnya ini soal pesangon yang kira-kira kurangnya hanya 200.000 gitu ya. Lantas disengketakan di PHI, penyelesaiannya sampai Mahkamah Agung 1 tahun, rebutan duit 200.000 gitu ya. Iya, wasting time, ya. Kemudian harga uangnya juga barangkali jadi turun, apalagi sebelum kenaikan BBM ini masih dapat sekian, setelah kenaikan BBM ya kalau ya kita lihat harga semakin naik gitu ya. Jadi mata uangnya semakin turun. Nah, ini harus kalau diberi solusi oleh para mediator yang punya psikologinya bagus. Nah, kadang-kadang kalau di pegawai dinas Disnaker itu ya sangat normatif ya. Mungkin kemampuan psikologisnya dan yang lain itu kurang. Ini bagian pertama pekerjaan yang bisa dilakukan melalui proses mediasi. Yang kedua, nah, lanjut aja. Gak usah Mbak, bipartit terus. Langsung aja yang kedua. Terus. Nah ini terus.
Ini prosesnya kalau sampai Mahkamah Agung ya sawi banget gitu ya. Lanjut. Terus. Nah, yang kedua adalah soal pekerjaan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan. Ini juga jabatan fungsional di tempat saya. Pegawai pengawas ketenagakerjaan ini di Disnaker itu bisa menampung, bisa melahirkan dua perspektif persoalan. Yang pertama, basis hasil pengawasan langsung oleh pengawas. Yang kedua adalah basis pengaduan dari para pihak. Saya gambarkan. Ketika pengawas melakukan fungsi pengawasan ke lapangan, lantas melihat bahwa di perusahaan itu, misalnya ya, itu tidak dipenuhi syarat-syarat kerja, perjanjian, tidak ada aturan perusahaan, tidak punya daftar, tanda daftar perusahaan, ya, maka akan diberikan surat nota 1. Ketika nota 1 ini kemudian tidak diselesaikan dengan baik, nah ini saya beritahu ini para teman-teman semua ini yang ada di sini, para lawyer, para pengusaha di sini, ya, kalau bisa nota 1 itu segera dijawab. Nah biasanya nggak dijawab, ya, nggak dijawab oleh perusahaan. Kalau nggak dijawab dalam waktu yang sudah ditentukan, lahir nota 2. Nota 2 ini harus segera dijawab juga. Ya. Kalau tidak, ketika di situ ada hal-hal yang sifatnya pelanggaran yang kemudian administratif tidak selesaikan, maka kita bisa melahirkan menjadi delik pidana. Itu. Jadi hasil pengawasan dari pegawai pengawas ini harus segera dijawab. Ya. Misalnya ditemukan bahwa pegawai-pegawai di perusahaan itu tidak diikut sertakan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Ubaya sudah semua, sudah kita periksa soalnya gitu ya. Untak juga sudah kita periksa. Nanti semua untak swasta saya periksa, Mas. Ya, belum tahu Hang Tua sudah diperiksa belum. Nanti saya kirim pemeriksaan ke Hang Tua nanti. Ya. Karena apa? Karena kami berprinsip di Disnaker Provinsi, upah boleh dinegosiasi, tapi social insurance tidak ada negosiasi. Karena itu penting, gitu ya. Saya ulang ya, upah boleh dinegosiasi antar pekerja, tetapi social insurance tidak. Harus dicukupkan. Ya, jangan sampai wis bayaran ini titik gak dilokne BPJS Ketenagakerjaan, terus kecelakaan mati. Tidak dapat anaknya beasiswa, 2 orang dapat beasiswa sampai kuliah, gak bisa dapat itu. Kalau meninggal ikut BPJS Ketenagakerjaan, 2 orang anaknya bisa sampai kuliah. Gratis dibayari BPJS Ketenagakerjaan. Pegawai sopir ojol, pengendara ojol itu baru 2 bulan ikut BPJS Ketenagakerjaan, kecelakaan, gegar otak, masuk rumah sakitnya gak tanggung-tanggung. Mana ini? Gubeng itu apa namanya sekarang? Siloam Hospital. Habis 1,2 M. Tetap mati. Tapi kan nggak ngeluarkan duit. Ya ditanggung BPJS. Full garansi. Jadi ini sekalian saya mensosialisasikan. Sampai-sampai juga ini, lawyer-lawyer yang punya pegawai-pegawai, kantor konsultan. Ikutkan anak buah sampean karena Anda pemberi kerja. Dokter-dokter yang punya klinik, anak buahnya ikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, nanti tak periksa loh ya. Karena terjadi konflik-konflik di beberapa klinik-klinik itu masuk ke kita gitu. Sing duit tentangnya anggota DPRD, waduh repot. Ya, gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini sumber konflik pertama adalah dari pegawai pengawas ketenagakerjaan mengeluarkan nota. Oke, ini satu yang sebenarnya ini juga bisa dilakukan secara musyawarah terus dilakukan. Sisi lain adalah berdasarkan pengaduan dari pekerja atau serikat. Ini juga bisa menimbulkan konflik. Misalnya pengaduan tentang apa Mas Devri yang banyak Mas Devri?
Jadi begini, yang banyak pengaduan itu banyak perusahaan yang tidak membayar di bawah UMK. Setelah kita telusuri, ternyata perusahaan itu tidak dicukupkan dengan PB, tidak dicukupkan dengan peraturan perusahaan, tidak dicukupkan dengan PKB, gitu. Maka saran saya untuk menghindari konflik mengenai pembayaran UMK, upah minimum kabupaten kota, segera setiap perusahaan membuat. Ini yang di depan ini juga pernah ada yang bermasalah ini soal-soal seperti ini, ke Naker kita selesaikan. Lantas misalnya klinik ini, klinik saja ya, di sini saya contohkan karena banyak dokter yang ada di sini. Saya di klinik, di pegawai, buat PB perjanjian, ya, PK lah, PKS ya, perjanjian kerja ya, perjanjian kerja dengan pegawainya, tanda tangani di bawah tray, lalu hak-haknya apa, itu enggak ada, bahwa kemudian itu tidak boleh disepakati, karena esensi hukum ketenaga kerjaan itu sebenarnya awalnya perdata, menjadi persoalan administrasi, kemudian di ujung menjadi persoalan pidana. Itu. Oleh sebab itu kalau perkara perdatanya itu clear, ketika disepakat para pihak, maka tidak sampai ke persoalan administrasi. Persoalan administrasi tidak sampai, pidana juga masih jauh. Saya sering WA beliau ini. ya. Karena persoalan upah itu esensinya adalah persoalan keperdataan. Nah ini konfliknya. Jadi saya kira kesempatan ini dengan kemampuan panjenengan-panjenengan yang secara psikologis, secara komunikasi, secara seni, skill punya untuk melakukan, memandu mereka untuk bisa berunding, bermediasi, menurut saya penting. Nah secara substansi, monggo Disnaker prinsip siap untuk mendukung kalau orang-orang ingin mempunyai skill mediasi khusus di bidang ketenaga kerjaan, karena sangat khas persoalannya. Ya, saya kira itu kata akhir. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran awal profesi mediasi yang akan bisa dikerjakan di ruang lingkup ketenaga kerjaan. Mohon maaf kalau ada kurangnya, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Terima kasih Bapak Himawan atas presentasinya yang menarik tentang risiko konflik dalam dunia ketenaga kerjaan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Namun sebelum memasuki sesi diskusi, mungkin saya akan sedikit mencarikan dari Bapak Toto Haryono. Yang pertama tadi bahwa konflik pemilu itu harus diselesaikan dengan konsep mufakat dan semangat gotong royong. Dan Bawaslu mempunyai tugas sebagai pencegahan, pengawasan, dan penyelesaian konflik. Sehingga perlu pelatihan khusus dari tim Bawaslu untuk peningkatan kompetensi dalam penyelesaian konflik. Sedangkan dari Bapak Dekananto dapat kami sarikan bahwa konflik selalu ada di dalam masyarakat dan konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan satu disiplin ilmu, tetapi banyak faktor misalnya psikologis, politik, nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya sinergitas dari banyak pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Sedangkan dari Bapak Himawan, narasumber yang ketiga, konflik di dunia kerja saat ini didominasi oleh, terutama di masa pandemi, salah satunya adalah angka pengangguran yang masih banyak dan masih banyak problem dalam ketenaga kerjaan yang menimbulkan konflik. Problemnya dalam mediasi di wilayah internal Disnaker masih banyak intervensi oleh berbagai kepentingan sehingga masih ada problem imparsialitas. Nah untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama tanya jawab ini kami berikan 6 penanya, jadi 2 baris di sebelah kiri saya dan 2 baris di sebelah kanan saya, 3 penanya dan 3 penanya. Mungkin sudah ada pertanyaan? Silakan Pak Dedi. Mohon panitia untuk mic-nya. Ini, Mas Dedi, ada alat kekerasan. Ini alat kekerasan. Baik, terima kasih Bapak narasumber yang kami hormati. Nama saya Dedi Setio. Kami yang mau tanyakan adalah bagaimana kalau di dalam satu perusahaan
PP itu tidak disosialisasikan peraturan perusahaan, tapi PP tersebut sudah ditandatangani sama Disnaker. Yang kedua adalah di dalam satu pekerjaan antara pemberi kerja sama penerima kerja, di awalnya tidak ada perjanjian kerja. Jadi waktu ada sengketa seperti itu, kami ini kan masuknya kan perjanjian kerja harus ada, tapi itu tidak ada. Muncullah sampai satu hari, muncul anjuran. Pertanyaan berikutnya, kalau anjuran itu tidak dilaksanakan bagaimana? Kan tetap ada konflik. Kalau di dalam suatu pabrik, ini untuk Pak Dir Intelkam, yang seperti disampaikan Pak Himawan kan sudah sering waktu mereka demo menutup akses jalan masuk. Baik di depannya pintu pabrik ataupun di depan pintunya kantor. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal itu boleh dibiarkan? Karena saya lihat banyak petugas polisi yang terlibat dari Polsek, dari Polres, tapi tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi cuma nego sepanjang hari, besok terulang lagi, bahkan di surat izin demonya itu yang saya pernah lihat ada sampai 1 tahun Bapak. Itu, terima kasih. Mohon izin Pak, saya kumpulkan dulu 3 penanya ya Pak. 2 penanya selanjutnya, mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Belum Pak, belum jam 12 Pak. Belum bunyi perutnya Pak. Oh sudah. Semakin dingin semakin cepat lapar ya Pak. Baik, mohon Pak Dekananto dan Pak Himawan mungkin pertanyaannya. Baik Mas Dedistio, izin, kalau kita bicara peraturan perusahaan itu, kalau perusahaannya satu di satu wilayah kabupaten kota, maka proses pembuatan peraturan perusahaan itu kan dilakukan dengan bidang hubungan industrial di kabupaten kota itu. Ini ya, jadi misalnya pabrik ini hanya satu pabrik di Surabaya, maka pembuatan peraturan perusahaan konsultasinya itu ke Disnaker Kota Surabaya. Tetapi kalau perusahaan ini meliputi beberapa tempat, ada di Gresik, ada di Malang, dan konsultasinya ke pemerintah provinsi, ke Disnaker provinsi. Ya, ini dulu. Nah, peraturan perusahaan ini harus dibuat kalau ada pekerjanya itu duduk bersama dalam bentuk namanya bipartit. Begitu aturannya. Ada berita acara yang dibuat pembahasan peraturan perusahaan secara bipartit. Oke. Kalau ada beberapa hal yang belum selesai, maka dinaikkan, mengundanglah pemerintah dalam bentuk tripartit gitu. Nah, esensi dari para pekerja yang mewakili, jadi biasanya pekerja mewakili, menunjuk pegawai-pegawai yang diikutkan bersama dalam pembahasan. Ini kalau pekerjanya sudah ada, oke ya, 1. Tapi bisa juga peraturan perusahaan itu dibuat bersamaan ketika perusahaan itu mau dibentuk. Perusahaan ini sudah menyiapkan peraturan perusahaan yang mengatur bagaimana orang bekerja dan yang lain. Nah, maka kalau setiap orang yang mau masuk harus diberitahu, kami sudah punya peraturan perusahaan gitu ya. Istilah ini penting supaya ini menjadi, dan peraturan perusahaan yang dibuat oleh tetap harus dicatatkan ke Disnaker gitu loh. Nah, biasanya lupa mencatatkan ke Disnaker, lupa melakukan itu. Nah, ini hal yang barangkali penting. Jadi kalau soal sosialisasi, mestinya perunding atau perunding di antara pekerja itu menyampaikan ke kawan-kawannya, rek ngene lho, peraturan perusahaan awak dhewe gitu. Gitu. Jadi memang tidak ada kewajiban bagi perusahaan yang sudah ada pekerjanya dan sudah ada wakil dari pekerja yang ikut serta dalam merumuskan itu untuk melakukan sosialisasi. Beda dengan undang-undang, beda dengan peraturan hukum positif.
Ketika dia beken magen, ketika ditetapkan di dalam lembaran daerah dan lembaran negara, itu prinsipnya memang ada. Setiap orang ditanggap tahu adanya peraturan. Ini prinsip. Tetapi tidak boleh begitu, karena pasal di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu mengatakan bahwa harus ada proses untuk sosialisasi. Ini di dalam ketentuan peraturan perusahaan tidak di-state secara langsung ada itu. Ini soal menjelaskan kepada peraturan perusahaan. Kemudian pekerja ya, apa tadi? Oh ya, ada ya ini pelajaran penting ya bagi siapa saja yang ada ini kayaknya sosialisasi ketenaga kerjaan di sini gitu ya. Siapapun sampean konsultan hukum, siapapun yang menjadi atau Anda owner dari awal merekrut orang, buatlah hitam di atas putih hubungan kerja itu. Ya, nggak usah takut bahwa ini ketentuannya upahnya tidak sesuai dengan UMK, nggak usah dipersoalkan itu dulu. Ya, yang penting hak para pihaknya gimana. Nah, soal upah dinegosiasikan, nggak masalah. Lebih bagus lagi kalau perusahaan itu kemudian sudah membuat struktur dan skala upah. Jadi setiap orang masuk tahu, saya tahun pertama sekian, nanti tahun kedua akan sekian, ada sekian ya. Termasuk Bawaslu nanti hati-hati juga kalau merekrut pengawas, harus diikutkan BPJS Ketenagakerjaan nanti ya. Kalau enggak tak periksa juga gitu ya gitu. Melanggar loh kan melanggar juga ya. Mempekerjakan orang tidak beri jaminan. Nah, tetapi ini untuk politisi penting ini, tim suksesnya diikut BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Ya, jadi itu Mas. Jadi ini prinsip. Oleh sebab itu ini yang harus dilakukan oleh siapapun yang melakukan kegiatan usaha ya, supaya proteksinya jelas ya. Jadi banyak sekali memang begini Bapak Ibu sekalian. Awal orang bekerja itu gak rewel. Soalnya golek gawean. Oh, mau minta dibayar berapa? Terserah. Ya makanya ya, terserah saja ya. Tapi kok mulai setahun, 2 tahun, rodok rewel mulai. Itu bisa jadi beban buat penjenengan yang sudah baik hati memberi pekerjaan. Itu maksud saya. Itu sebabnya ya, kalau penjenengan nunjuk lawyer yang ngerti ketenaga kerjaan gitu ya. Karena kalau lawyer umum tidak. Apalagi lawyer umum datang di tempat saya tak takoni, kamu punya komitmen apa ke sini? Mulai aku lawyer gak cerdas gitu ya. Iya, kalau saya Kadisnaker keras saya sama lawyer gitu. Apalagi datang tanpa komitmen, wis. Gak usah nambah buruanganku, iya. Ingat toh, Mas? Termasuk awakmu kan tak seneni gitu ya. Gitu ya. Karena nggak punya komitmen datang di ruangan saya, mewakili kepentingan tapi karena apa? Pengusahanya juga tidak beri mandat penuh gitu loh. Kepada lawyer ini, jangan coba-coba samen-samen kalau ngurusi ketenagakerjaan ndak punya mandat penuh mlebu ruanganku tiwas tak seneni kon ya. Wis aku ngomong dhisik loh ya iki ya. Karena apa? Wasting time for me gitu loh untuk ketemu sampean. Ternyata ujung-ujungnya enggak tahu Pak ini. Lah apa kon rene aku ngono. Gitu. Padahal saya selalu membuka waktu, kesempatan itu. Ya, gitu ya. Jadi saran saya sekecil apapun penjenengan merekrut tenaga kerja buat hitam di atas putih. Ya. Klinik-klinik ini banyak kemarin kasus-kasus klinik banyak, Pak. Ya, biasanya pegawai ini mulai nakal, Pak, gitu ya. Lewat seluruh rezeki klinik akeh ngono nyolong obat, delik nopo ngono, wis ono ae, Pak, wong jenenge kesempatan kok gitu ya. Nah, biasanya kalau mulai dipecat cari lawyer dia ya, ngerepotkan penjenengan. Ya, meskipun jangan sekolah nanti sekolah pengacara itu mosok direktur rumah sakit arep nudun dhewe, gak elok lah sampean yo. Yo kayak no lawyer gitu ya. Saya kira gitu ya. Oke, ya, gitu ya Mas ya. Oke, izin monggo Mas. Siap, terima kasih. Mungkin saya menambahkan karena persoalan-persoalan sengketa hubungan industrial ini kalau masih belum selesai biasanya residunya ke kita itu biasanya. Makanya tapi saya yakin beliau ini beberapa persoalan di Jawa Timur bisa selesai dengan baik. Jadi Pak Didik terakhir itu kejadian di Tuban. Jadi yang beberapa buruh yang di PHK
kemudian menutup akses. Tetapi tidak semua akses ditutup, tetapi memang khusus untuk produksinya saja, Pak. Itu terkait dengan persoalan demo yang menutup akses di perusahaan-perusahaan ini, Pak. Ini memang kami ini harus hati-hati, karena bagi kita penegakan hukum adalah ultimum remedium, artinya upaya terakhir begitu. Berapa kali Pak Kapolda waktu itu coba cek mediasinya, libatkan DPRD, libatkan Pemdanya segala macam. Jangan kemudian ketika kita gegabah, kemudian ada penutupan akses, langsung kita lakukan tindakan penegakan hukum. Kemudian ini persoalan legitimasi, perasaan opini, sehingga dianggap oh Pak polisi karena disuruh perusahaan langsung ini jadi persoalan juga. Jadi kita memang hati-hati, artinya persoalan legitimasi ini. Waktu itu kita lihat sejauh mana upaya-upaya mediasinya, apakah mediasi sudah maksimal dan apakah proses PHK-nya juga sudah sesuai dengan ketentuan. Ini juga jadi persoalan. Dan juga kemarin juga kita lihat ini yang di PHK ini siapa? Oh ternyata warga sekitar Ring 1 itu, Pak. Artinya memang betul-betul membutuhkan pekerjaan. Artinya perusahaan atau vendor itu juga punya tanggung jawab moral. Kalau katakanlah oh kok kualitas pekerjaannya tidak bagus, oh males-malesan segala macam. Ini juga tentu harus bisa dibuktikan. Tidak kemudian dari satu pihak saja. Kemudian juga punya tanggung jawab moral untuk bagaimana meningkatkan SDM-nya dan segala macam. Tapi alhamdulillah waktu itu setelah mediasi dan berulang kali sampai juga mediasi di Gresik atau Sidoarjo terakhir dengan serikat pekerjanya, alhamdulillah sudah selesai. Artinya memang ini butuh proses, butuh waktu, Bapak, ketika tidak hanya cukup 1-2 kali mediasi, tapi kemudian sambil menunggu proses mediasi itu langkah-langkah penegakan hukum ini masih kita hold dulu, sehingga begitu mediasi selesai, alhamdulillah itu bisa selesai. Saya kira ini persoalan proses dan persoalan waktu saja. Kemudian terkait dengan tadi izin unjuk rasa sampai 1 tahun itu tidak ada, Pak. Jadi kalau unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang 998, ya hari itu unjuk rasa dan dibatasi waktu sampai jam 6 sore begitu. Tetapi kemudian di lapangan ini kita juga Pak, juga kemudian tidak saklek seperti itu. Kita lihat juga dampak sosialnya, dampak kemudian kalau kita langsung tegas sesuai dengan undang-undang ini juga jadi persoalan, sehingga persuasif dengan cara-cara mediasi melibatkan semua unsur ini juga menjadi konsen kita ketika kita menghadapi demo-demo yang kemudian terjadi, baik yang hari-hari di kantornya beliau, di kantor gubernur, di Gerahadi itu kan, termasuk di beberapa perusahaan juga di daerah-daerah di Jawa Timur ini. Tetap kita di samping menegakkan hukum sebagai upaya terakhir, proses mediasi dengan membawa dialog dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, DPRD, juga dinas tenaga kerja dan segala macam, ini masih kita kedepankan. Mungkin demikian Pak yang bisa kami menambahkan dari Pak Himawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekananto dan Pak Himawan. Mungkin ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama Ibu Dr. Hesti lebih dahulu, kemudian yang kedua Bapak yang di kursi yang di belakang. Untuk penanya mohon disebutkan kepada siapa pertanyaan ditujukan dan identitas yang bertanya, karena tak kenal maka tak sayang ya Pak. Monggo Bu Hesti. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Caroline. Perkenalkan, nama saya Hesti Armiwulan. Saya ingin menyampaikan pada 3 narasumber yang ada di depan terkait dengan seminar kita siang hari ini, prevensi resolusi konflik melalui mediasi dan rekonsiliasi. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi bahwa penyelesaian mediasi itu sudah menjadi satu kewajiban dalam perkara yang masuk ke pengadilan, khususnya adalah perkara perdata. Nah, terkait dengan Bawaslu tentang sengketa pemilu, kemudian pemilihan gubernur, bupati, wali kota, kemudian di Polda itu tentu berkaitan dengan mediasi penal dan juga mediasi di bidang ketenagakerjaan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mekanisme ketika ada kebutuhan untuk dilakukan mediasi. Kalau di Perma 1 2016 kan sudah clear bahwa ada mediator hakim dan ada mediator non hakim, dan mediator non hakim itu harus yang sudah bersertifikat. Nah, untuk Polda misalkan ketika
tadi persyaratan material maupun persyaratan formil itu bisa dipenuhi, nah mekanisme untuk penunjukan mediatornya itu bagaimana? Apakah bagaimana mekanismenya ketika teman-teman mediator itu ingin mengambil peran untuk para pihak itu bisa menyelesaikan secara mediasi? Karena ketika kami tidak tahu mekanismenya kan tidak mungkin bisa masuk. Nah, apakah ada mekanisme yang memungkinkan mediator itu untuk bisa ikut menyelesaikan mediasi kasus-kasus yang disidik oleh polisi. Yang kedua, ketenaga kerjaan. Pak Him tadi menyampaikan ada jabatan fungsional yang mereka itu sudah sehari-hari melaksanakan itu. Dan ternyata ada kendala independensi dan imparsialitas. Nah, apakah memungkinkan ketika mediasi itu juga dilakukan oleh mediator yang bersertifikat, khususnya mereka yang betul-betul memahami tentang hukum ketenaga kerjaan. Nah, dalam iya. Nah, untuk Pak Toto, apakah di Bawaslu juga memungkinkan ada mediator yang bukan anggota Bawaslu? Karena sama ketika saya di Komnas HAM dulu, itu ada ex officio, bahwa komisioner itu sekaligus sebagai mediator. Nah, apakah Bawaslu juga begitu, bahwa anggota Bawaslu itu adalah sebagai mediator sehingga tidak membuka ruang untuk yang lain, dan mediator di komisioner itu tidak harus bersertifikat. Tetapi kalau itu diselesaikan oleh pihak lain, apakah itu dimungkinkan oleh mediator bersertifikat? Saya kira itu untuk kepentingan teman-teman mediator khususnya dari PMRK. Matur nuwun Bu Dr. Caroline. Nggih, matur nuwun Bu Esti. Mungkin bisa dijawab lebih dahulu. Sebenarnya sama Bu Esti dengan yang ada di benak saya tadi yang disampaikan oleh Pak Himawan. Karena yang saya baca bahwa mediator itu untuk Disnaker adalah ASN di Disnaker. Jadi mungkin jadi pertanyaan kita yang menjadi mediator di sini, bagaimana peran mediator yang di luar Disnaker itu dalam konflik dalam ketenaga kerjaan? Monggo kepada para narasumber. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin singkat saya menjawab terkait dengan bagaimana peran mediator ketika dalam persoalan penyelesaian restoratif di kepolisian, bahwa memang secara spesifik di dalam Perkap nomor 8 tahun 2001 itu memang belum dijelaskan Ibu. Tetapi sejauh pemahaman kami, ketika memang dalam tergantung tahapannya Ibu, ketika masih tahapan penyelidikan, saya kira Bapak Ibu sekalian para mediator, ketika memang para pihak, baik itu mungkin pelapor dan terlapor, kemudian di luar kemudian sepakat untuk menunjuk Bapak Ibu sekalian sebagai mediator, kemudian datang kepada kita, kemudian dengan sesuai kita lihat persyaratan material dan formilnya, kemudian dari gelar perkara segala macam. Persoalan mediator ini memang tidak ada, tetapi sah-sah saja Bu ketika para pihak pelapor dan terlapor di luar daripada sebelum di Polda atau di Polsek, di Polres kemudian bertemu, kemudian menunjuk misalnya Bapak A atau Ibu A sebagai mediator, kemudian datang ke pihak kepolisian. Setelah itu kita verifikasi assessment apakah ini kemudian para pihak sesuai dengan persyaratan formil dan material. Kecuali kalau dalam tahap penyidikan itu memang dari pihak kepolisian Bu yang kemudian memutuskan setelah sesuai dengan beberapa persyaratan tadi, para pihak, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian pemangku kepentingan lainnya. Bisa saja juga dalam proses penyidikan itu para pihak menunjuk mediator juga di dalam bagaimana mekanisme atau hak-hak yang harus diberikan kepada para pihak terhadap korban misalnya, itu tentunya mediator bisa. Nah tentunya ini perlu mungkin ke depan perlu ada MOU atau kerjasama dari mediator dengan Polda, sehingga juga nanti, karena kadang-kadang kita juga bingung Bu, ini ada persoalan konflik kemudian mediatornya siapa ya, kemudian kita mau menghubungi siapa juga kita tidak tahu. Karena kalau polisi yang memediator dia kira nanti ada intervensi, ada intimidasi, sehingga memang ada pihak yang luar yang memang disepakati oleh para pihak, tetapi intinya adalah disepakati. Jadi kalau hanya satu pihak saja kemudian menunjuk mediator tapi pihak satu lagi kemudian tidak sepakat, ya tidak bisa.
nggak bisa. Ini artinya memang bahwa mediator ini harus disepakati oleh para pihak. Saya kira demikian Bu, jadi mungkin kata kuncinya perlu MOU nanti ke depannya Bu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Tentu sama dengan dari Komnas bahwa anggota Bawaslu di jajaran kota, kabupaten, provinsi RI itu juga bertindak ex officio sebagai mediator. Sehingga kita perlu memang ada peningkatan kualitas kita di jajaran kita. Dan itu memang perlu kerjasama, namun dari 722 permohonan sengketa yang masuk, kita bisa menyelesaikan dalam forum mediasi itu separuhnya, hampir 324. Namun demikian sekali lagi kita butuhkan memang peningkatan kualitas. Maka kita perlu pelatihan-pelatihan soal mediator di jajaran kita di kabupaten maupun provinsi. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir mohon jawaban dari Pak Himawan. Baik, terima kasih. Kalau di Disnaker itu, karena kita memang punya pegawai mediator, jadi itu memang diangkat karena kita memang harus menjadi tripartit. Jadi itu memang rumahnya mediator untuk memediasi itu. Itu pun kalau mediasi kemudian tidak memenuhi, kemudian dibuat anjuran oleh pegawai mediator, ya ujungnya digugat ke PHI gitu. Jadi saya belum tahu mekanisme bagaimana orang yang bukan pegawai naker lalu jadi mediator di urusan ketenagakerjaan, belum tahu saya mekanismenya. Nanti coba kita lihat ke ini. Ya ini problem karena ada berkembang banyak ya karena kita itu mediator ASN. Kadang-kadang persoalan keputusan mediator kita sebagai ASN itu bisa juga dikategorikan sebagai keputusan pejabat TUN gitu. Nah, jadi ketika itu dikaitkan dengan keputusan pejabat TUN, rumahnya bisa dua. Soal substansinya itu bisa hak kewajibannya ke PHI, tetapi soal kemudian penggunaan pertimbangan yang dibuatkan oleh mediator yang sebagai administrator pemerintahan itu bisa digugat di PT UN ini. Jadi dua ini yang digunakan. Nah, ada yang menarik juga beberapa perkembangan sekarang ini. Sekarang apa yang ditetapkan oleh mediator itu kan di kabupaten kota. Pertanyaannya, apakah bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 1430 yang kemudian melakukan keberatan atas isi sebuah anjuran oleh ini yang sedang sekarang juga mulai berkembang. Jadi sekarang case-case itu unik kalau di ketenagakerjaan itu karena mediator ini adalah pegawai ASN gitu. Nah, ketika dibuatkan sebuah keputusan bisa berkembang kemana-mana putusannya. Nah, saya belum tahu nanti kalau penjenengan jadi mediator, menurut saya mediator swasta gitu, nggak bisa masuk ke lingkup kita gitu. Sampai sing mengadvokasi langsung antara para pihak diketemukan monggo gitu. Nah, berdasarkan penjenengan hasil mediasi itu menjadi catatan untuk disampaikan ke kita, oke kita gitu. Itu saya kira bagus untuk mengurangi pekerjaannya mediator saya begitu ya. Mungkin tidak ada lag karena kalau masuk di kantor naker itu sok-sok ada pejabat gitu ya gitu. Tapi barangkali penjenengan lebih soft gitu ya. Karena penjenengan mungkin lebih profesional dalam konteks psikologinya bagus. Ini kan konflik antara buruh dan pengusaha ini kan seringkali dikategorikan sebagai konflik antara Daud dan Goliat gitu ya. Ya. Dari sebuah orang yang kuat dengan yang lemah begitu. Nah ini seringkali. Tapi nggak selalu begitu juga sekarang ini. Sekarang ini bisa perusahaan tutup karena kelakuan buruh juga ada begitu ya. Jadi tidak bisa kemudian oleh sebab itu secara konseptual, secara case itu tidak bisa ada generalisasi. Harus dilihat betul seperti apa sebenarnya persoalan utamanya gitu. Nah, dari situlah maka penjenengan yang sudah punya kompetensi secara keilmuan belajar tentang mediasi membuat kira-kira ini bisa seperti apa ya gitu. Ya.
Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan soal itu. Oke, matur nuwun Bu Hesti. Matur nuwun para narasumber. Untuk yang terakhir satu pertanyaan saja mengingat waktu kita yang sangat terbatas meskipun sangat menarik. Satu pertanyaan singkat dari Bapak yang sudah memegang mic. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Subhan dari LPA Tulungagung. Ya, pertanyaannya hampir sama dengan Bu Hesti tadi mau saya tanyakan, soalnya terkait dengan sengketa yang ada di Tulungagung termasuk tenaga kerjaan. Kemarin juga datang ke tempat saya, waduh ini bukan ranah saya karena ini ASN gitu ya. Nah ini juga sudah terjawab dari Pak Himawan ya, terima kasih Pak Himawan. Cuma masih ada satu pertanyaan Pak Himawan, ini masih menjadi persoalan ketika BPJS dengan nasabah. Ini menjadi persoalan ketika kemarin aturan itu bahwa ketika BPJS berbayar, ini penanggung adalah kepala keluarga dan tanggungan ini adalah istri dan anak menjadi tertanggung kan gitu kan untuk BPJS berbayar. Kemudian fenomena berjalan ketika ada COVID. Ya, ketika ada COVID, kepala keluarga ini meninggal. Kemudian anak menjadi yatim piatu gitu ya. Ketika menjadi yatim piatu, anak tidak mengerti bahwa BPJS ini berjalan dan harus dibayar tiap bulan. Dan ini terus berjalan. Ketika anaknya sakit, BPJS tidak bisa mengeluarkan santunan sehingga harus berbayar dan tidak bisa berobat di rumah sakit gitu. Nah, ketika ini saya datangi ke BPJS, itu aturannya memang harus dibayar gitu ya. Dan ketika ini tidak bayar akan menjadi piutang dan selamanya menjadi piutang. Di kami ini masih menjadi masalah. Dan persoalan yang sama kami di Jombang ini selesai masalahnya. Cuman keputusannya memang kalau di Jombang ini kami bantu di Jombang ini selama menjadi anak belum mandiri maka piutang akan ditangguhkan. Dan ketika nanti anak dewasa dan sudah mendapat pekerjaan maka utang harus dibayar. Jadi kesepakatannya kalau di Jombang seperti ini. Lah, kalau di Tulungagung sampai sekarang saya sampai bingung, saya sebagai mediator atau saya sebagai pendamping anak karena saya bekerja di pelindungan anak gitu. Akhirnya saya memposisikan sebagai pendamping anak gitu. Saya sampai marah-marah gitu. Saya bilang begini, Pak, kalau memang regulasi ini tidak bisa menjawab persoalan di bawah karena persoalan kan dinamis. Seharusnya regulasi yang dirubah tidak kekeh dengan aturan yang ada gitu. Sampai saya gitu kan. Mohon petunjuk beliau-beliau yang ada di depan, monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab langsung ya, ben cepat. BPJS itu ada dua, ada BP Jamsoktek, ada BPJS Kesehatan. Nah, saya kira yang ini kaitannya dengan BPJS Kesehatan ini ya gitu. Untung Kadisnagari ngerti Mas. Ya. Jadi BPJS Kesehatan ini problemnya banyak. Karena banyak orang tidak tahu. Ketika anak sudah umur 25 tahun, dia harus menjadi peserta sendiri, mandiri, meskipun dia belum kawin atau belum kerja. Ini secara sosial nggak tahu masyarakat. Dipikir si anak aja Pak polisi, gitu. Nggak boleh Pak. Begitu 25 tahun sudah putus, dia nggak bisa. Nah, karena dia sebagai PBI, ini para dokter tahu ini, ya, yang dibayar oleh Pemda itu ya, itu ada batas waktunya. Nah, jadi ini Pak. Nah, sekarang ini soal kepesertaan BPJS Kesehatan ini di lingkungan perusahaan juga jadi masalah. Problemnya apa? Ketika pekerja itu menjadi pegawai perusahaan, lantas dibayar oleh perusahaan, kepesertaannya di PBI dicoret, gak boleh lagi. Tetapi ketika dia selesai menjadi pekerja, umur 56, dia mau kembali lagi menjadi peserta PBI, angeli gak karu-karuan. Nah, case-nya di mana ini? Ya, inilah yang sedang kita carikan solusi sekarang ini, karena kami di Disnaker ngalami masalah. Perusahaan-perusahaan diperiksa, karena apa? Loh, pekerjanya kok gak diikutkan BPJS Kesehatan? Ternyata memang nggak mau diikutkan, dia lebih enak menjadi peserta PBI yang sampai pensiun, sampai tuwek tetap jadi dijamin oleh Pemdanya itu. Nah ini yang sedang kita kerjakan. Nah saya ingin, mungkin di Tulungagung perlu ini, penjenengan bersama BPJS dan BPJS dengan Dinkes, dengan perusahaan kumpul soal-soal seperti ini. Ini yang kami advokasi sekarang. Karena banyak pekerja itu tidak mau.
dibayar oleh perusahaan itu, kecuali perusahaannya sing asing gitu ya, dia gelem karena dia tidak ikut ke BPJS Kesehatan, ikut ke insurans yang itu gitu. Ini problemnya. Nah, bagi kami di Disnaker yang justru harus dikedepankan adalah BP Jam Sostek, Mas. Ya, nanti kalau penjenengan semua tahu ada pekerja belum diikutkan BP Jam Sostek, tolonglah kita diberitahu supaya kita memberi kesadaran pada pengusaha untuk menjamin. Nah, yang itu sulit saya menyelesaikannya karena ranahnya lalu tidak bisa masuk ke Disnaker, itu Dinkes dengan BPJS Kesehatan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Himawan jawabannya. Jadi semakin siang semakin lapar, ternyata kita semakin semangat untuk berdiskusi. Kalau diteruskan tidak akan selesai, kita bisa bermalam minggu bersama di sini. Setuju Pak? Siap Pak? Karena keterbatasan waktu, mungkin terpaksa kita harus mengakhiri. Satu, bagaimana? Belum jawab tadi. Oh, Ya Pak Toto belum tadi. Pertanyaan ibu saya. Sudah cukup. Tadi sudah saya jawab bahwa ex officio ya, anggota Bawaslu tingkat kota kabupaten, Bawaslu provinsi, Bawaslu RI itu menjadi mediator sehingga memang menutup akses untuk mediator dari luar. Gitu. Oke, terima kasih, mohon maaf. terima kasih Pak Toto. Mungkin sebagai penutup dari para narasumber, kami mohon satu persatu closing statement, take home message 1 menit masing-masing narasumber. Monggo dimulai dari Pak Toto mungkin ya Pak. Terima kasih karena tentu pentingnya mediator ini kita berharap kerjasama yang baik untuk peningkatan kualitas kita dengan PMRK ya. Ke depan insya Allah akan kita agendakan lebih jauh. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Pak Dekananto. Baik, singkat saja. Penyelesaian konflik melalui mediasi menurut saya akan lebih memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk mengimplementasikan sinergi antara mediator dengan kepolisian perlu adanya MOU atau perjanjian kerjasama sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dalam penyelesaian konflik baik itu terkait dengan litigasi maupun non litigasi itu bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan bangsa ini. Terima kasih. Tak kasih kerjaan ya mediator ya. Loh, aku ini langsung aja ke adik babibu. Panjenengan bisa MOU dengan Disnaker. Ketika ada konflik-konflik mengenai upah misalnya, begitu masuk ke panjenengan diberi batas waktu. Kami tidak akan bertindak selama masih panjenengan tangani. Ngono carane. Iki gawean gawe sampean kabeh. Oh, cerdas kadisi ngerti aku lek awakmu golek gawean niku, ngerti ya. Jadi harus begitu. Jadi nanti ini disampaikan semua kepada pegawai pengawas saya, kepada mediator saya. Jadi disilahkan yang berkonflik memilih mediasi di luar Disnaker. Tapi kita beri batas waktu. Berapa hari misalnya begitu. Kalau nggak selesai ya sudah lempar ke kita menyelesaikan. Gitu caranya. Karena bagi kami ini mengurangi beban kerja juga gitu loh. Nah tetapi panjenengan juga harus MOU sama Apindo. MOU juga sama serikat gitu. Benawe dhewe gak didemo terus ya Mas yo gitu loh. Itu jadi sementara ada istilahnya itu kanal yang kemudian bisa digunakan untuk peaceful settlement of dispute gitu ya. Dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian bisa dilakukan oleh kawan-kawan. Tapi sampean belajar hukum tenaga kerjaan sing bener ya. Ojo gak pinter hukum tenaga kerjaan ya. Tiwas ketemu aku tak seneni ya mulai gak pinter ya. Oke, saya kira itu aja ya. Terima kasih. Selamat sukses. Demikianlah seminar nasional kita yang sangat menarik dengan ketiga pembicara kita. Terima kasih kepada Bapak Toto Haryono, kepada Bapak Himawan Estu dan Bapak Dekananto. Untuk kesempatan selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan juga narasumber dan juga kepada segenap para Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini.
Kami persilahkan Bapak Ibu tamu undangan untuk ramah tamah atau mungkin ingin melakukan foto bersama dengan narasumber dipersilahkan. Mungkin berkenan para narasumber untuk foto bersama dengan peserta dan juga mediator, peserta seminar dan juga Bapak-bapak mediator, Bapak Ibu mediator. Kami silahkan untuk foto bersama dengan narasumber di depan. Bertemu denganku, ku bertemu kamu, sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, kita bertemu di belanga, kisah yang ternyata tak seindah itu. Dipersilahkan boleh maju semua untuk foto bersama. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan